Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Aditya, NIM 2018-661, jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iman dan perjuangan melawan korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri serta pihak yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak ilegal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan, bukan masalah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindakan korupsi tentu termasuk hal yang diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggung jawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha menyuarakan konsep-konsep Islam. Salah satunya dengan melihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang relevan dengan korupsi dan pemberantasannya. Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya adalah korupsi. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua itu ada sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sudah lama kita yakini perjuangan melawan korupsi merupakan perjuangan yang sejalan dengan spirit keagamaan. Dalam situasi saat ini, perang melawan korupsi sudah menjadi suatu kewajiban, terlebih lagi untuk seorang santri. Persoalan korupsi bukan lagi isu yang elitis, akan tetapi sudah menjadi percakapan dari tingkat remaja sampai kalangan orang tua. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa yang tidak bisa diperangi dengan cara-cara yang biasa. Oleh karena itu, diperlakukan kesungguhan dengan mengarahkan seluruh kemampuan untuk memberantas kejahatan korupsi. Wawasan tentang korupsi tidak boleh hanya menjadi pengetahuan tekstual, tetapi harus diinternalisasi menjadi nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan pencegahan sekaligus membuang jauh budaya korupsi. Masalah korupsi ini sangat penting untuk diselesaikan karena dapat merugikan seluruh pihak dan seperti contohnya uang negara banyak yang hilang padahal sangat berguna untuk pembangunan negeri ini. Yang kedua, akibat tindakan korupsi, pemasukan sumber daya alam Indonesia semakin berkurang. Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi adalah membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Yang kedua, mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dan yang ketiga, memberikan hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi hajat hidup orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan korupsi dan kesimpulan. Untuk menyelesaikan korupsi, kita harus membangun supremasi hukum dengan kuat. Hukum merupakan pilar keadilan. Yang kedua, menciptakan kondusivitas nyata di semua daerah. Dan ketiga, eksistensi para aktivis. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral dari yang kecil. Yang keenam, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Kesimpulannya, kita sebagai umat manusia tidak boleh melakukan korupsi karena itu perbuatan dosa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.